Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan membuahkan hasil fantastis. Pemerintah mencatat komitmen investasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika atau setara 173 triliun rupiah. Investasi raksasa ini ditandai dengan penandatanganan 17 MOU antara pelaku bisnis kedua negara dalam forum bisnis di Seoul. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kerjasama ini mencakup sektor strategis seperti transisi energi hijau, tenaga surya, hingga teknologi penangkapan karbon. Selain itu, sektor manufaktur seperti ekspansi pabrik baja Krakatau Posko dan rantai pasok material baterai kendaraan listrik juga menjadi prioritas utama. Investasi ini juga menambah sektor properti melalui kemitraan Daewoo di kawasan BSD City. Sementara di sektor keuangan, Super Holding dan Antara menjalin kerjasama dengan Korea Exim Bank untuk pengembangan infrastruktur perkotaan. Kadin Indonesia mencatat 17 poin kesepahaman ini akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang tangguh bagi kedua negara. Pemerintah berharap sinergi investasi ini dapat mempercepat hilirisasi industri dan transisi energi nasional, sekaligus mempercepat hubungan ekonomi kedua negara di masa depan. Pemerintah Indonesia tegas memperkuat kemandirian material konstruksi jalan dengan mendorong pemanfaatan aspal buton atau asbuton sebagai substitusi impor. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan aspal berbasis minyak bumi yang saat ini mencapai 80% dari total kebutuhan nasional. Menteri Dodi menyayangkan selama ini asbuton justru lebih banyak dimanfaatkan oleh negara lain melalui ekspor. Kementerian PU menargetkan penggunaan komoditas lokal ini pada konstruksi jalan nasional minimal mencapai 30%. Langkah ini diprediksi menciptakan nilai tambah ekonomi hingga 23 triliun rupiah dan membuka ribuan lapangan kerja baru. Selain memperkuat struktur industri nasional, kebijakan berpotensi menghemat devisa negara sekitar 4 triliun rupiah dan menambah penerimaan pajak hampir 2 triliun rupiah. Pemerintah mengakui tantangan teknologi masih ada, namun optimalisasi asbuton menjadi harga mati menuju swasembada aspal nasional dalam RPJMN 2025 hingga 2029. Optimalisasi sumber daya lokal ini diharapkan dapat menjaga ketahanan pasokan material jangka panjang sekaligus memastikan Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam pembangunan infrastruktur. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) resmi menetapkan harga indeks pasar atau HIP bahan bakar nabati jenis bioetanol untuk periode April 2026. Harga teh anyar ini dipatok sebesar Rp7.957 per liter, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Penetapan harga yang berlaku efektif per 1 April ini tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Besaran harga dihitung berdasarkan formula keputusan Menteri SDM dengan mengacu pada rata-rata harga tetes tebu, KPB, dan kurs tengah Bank Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong transisi energi mewujudkan pelayanan publik yang transparan. Rata-rata harga tetes tebu tercatat sebesar Rp907 per kilogram, sementara nilai kurs referensi berada di angka Rp16.866. Penetapan harga pasar ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan bahan bakar nabati sekaligus mendukung program pemerintah dalam memperluas penggunaan energi bersih di seluruh Indonesia. Perum Bulog berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional dengan membangun 100 titik infrastruktur pasca panen di 92 kabupaten di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 5 triliun rupiah. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa dana tersebut dialokasikan sebesar 4,4 triliun rupiah untuk fisik utama dan 560 miliar rupiah untuk mekanisme serta sistem teknologi informasi. Pembangunan akan diprioritaskan pada sentra produksi seperti Lampung, Pulau Jawa, dan Sulawesi Selatan.
Infrastruktur yang dibangun mencakup 94 unit gudang, 14 unit silo gabah dan jagung, serta 17 unit rice milling unit atau RMU. Untuk wilayah kepulauan seperti Natuna dan Tidore, fokus pembangunan akan diarahkan pada gudang penyimpanan guna menjaga stabilitas pasokan pangan setempat. Melalui uji kelayakan teknis dan operasional yang matang, program ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan pangan yang merata dan berkelanjutan di seluruh pelosok negeri. Pemerintah Australia mengambil langkah tegas untuk meredam dampak lonjakan harga BBM global yang kini mendekati $3 Australia per liter. Perdana Menteri Anthony Albanese mengumumkan pengalokasian pinjaman tanpa bunga sebesar $1 miliar Australia atau setara 11,7 triliun rupiah guna menjaga rantai pasokan nasional. Bantuan ini difokuskan pada sektor-sektor krusial seperti transportasi dan produsen pupuk untuk memastikan distribusi barang tetap berjalan di tengah krisis energi. Australia sangat rentan terhadap gejolak global karena mengimpor lebih dari 80% kebutuhan bahan bakarnya. Pemerintah setempat juga mempercepat investasi energi bersih senilai 58 triliun rupiah. Di lapangan, ketidakpastian harga juga memicu fenomena panic buying di sejumlah wilayah seperti Victoria dan Queensland. Sekitar 470 SPBU dilaporkan sempat kehabisan stok BBM. Sebagai langkah darurat, pemerintah telah melepaskan cadangan energi, memangkas pajak bahan bakar, hingga melonggarkan standar BBM sementara. Pemerintah Australia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, sambil terus berkoordinasi melalui rapat darurat kabinet untuk merespon dinamika krisis energi yang masih berkembang.